pelajaran ekonomi. Di sini ada tabel analisis setiap butir soal secara manual. Bisa dilihat di sini ada nama siswanya, nilai soal atau skor siswa. Dan di sini juga ada cara perhitungan jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas. Ada 30 siswa. Dari 30 siswa tersebut ada 20 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah, di sini ada rumusnya dari tabel yang disajikan di atas tersebut. Dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 mempunyai tarif kesukaran 0,7%, artinya soal tersebut tergolong soal yang sedang dengan acuan berikut ini. Soal dengan P dikurang 0,30 adalah soal sukar, dengan P031 adalah soal sedang. Soal dengan P071 adalah bagian tersebut. Di sini juga ada tabel analisis setiap butir soal dengan program Microsoft. Nomor butir atau tingkat kesukarannya. Dari hasil analisis soal di atas, maka distribusi 30 butir soal berdasarkan. Di sini juga ada tingkat kesukaran dapat dikategorikan dalam bentuk tabel berikut ini. Tabel 3 distribusi butir soal berdasarkan tingkat kesukarannya. Di sini juga ada analisis daya beda soal secara manual. Dari angka yang belum teratur di atas kemudian dibuat array urutan penyebaran dari skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah. Perhatikan tabel analisis di atas. Khusus untuk butir soal nomor 1 didapatkan hasil dari kelompok atas yang menjawab benar ada 14 orang, dari kelompok bawah yang menjawab benar ada 6 orang. Jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa, terdapat 15 siswa kelompok atas dan 15 siswa kelompok bawah. Dari 15 siswa kelompok atas tersebut ada 14 orang yang dapat mengerjakan soal 1 dengan benar, dan dari 15 siswa kelompok bawah ada 6 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Dengan demikian, indeks diskriminasi untuk soal nomor 1 adalah 0,5, yaitu termasuk dalam kategori soal yang baik. Butir-butir yang baik yaitu butir-butir soal yang mempunyai diskriminasi. Sampai dengan klarifikasi daya beda sebagai berikut. Juga ada berikut hasil analisis terdapat daya beda soal dengan menggunakan program Microsoft Excel pada soal UAS Nasal mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 di atas. Dari 30 butir soal yang tergolong tidak baik ada 15 butir 50%, cukup 3 butir 10%, baik 12 butir 40%, dan baik sekali 0 butir 0%. Distribusi ke 30 butir soal berdasarkan daya pembeda sebagai berikut. Di sini juga ada tabel 5 analisis daya beda soal dengan program Microsoft Excel. Dari hasil analisis soal di atas, maka distribusi ke 30 soal berdasarkan daya. Dari hasil analisis soal di atas, maka distribusi ke 30 butir soal berdasarkan daya beda soal dapat dikategorikan dalam tabel berikut. Di sini juga ada tabel 6 distribusi butir soal berdasarkan daya beda soal. Dari presentasi tabel distribusi butir soal di atas dapat diketahui bahwa soal ujian akhir semester Nasal mata pelajaran pendidikan agama dapat dilihat dari daya pembeda soal terdapat 17 butir soal. Berdasarkan tabel kriteria daya soal di atas dapat disimpulkan bahwa soal memiliki kualitas daya beda soal yang kurang baik. Hal ini dikarenakan kategori soal tidak baik diperoleh prosenti sebanyak 50% yang seharusnya berada dalam rentang. Kemudian soal kategori cukup diperoleh persen sebanyak 23% yang seharusnya berada dalam rentang. Di sini juga ada tabel 8 distribusi butir soal berdasarkan efektif penggunaan distraktor. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat dari hasil analisis soal di atas maka distribusi
ke-30 butir soal berdasarkan beda soal dapat dikategorikan dalam bentuk tabel. Di sini juga ada tabel 9 distribusi butir soal berdasarkan keefektifan pengguna traktor. Dari presentasi tabel distribusi butir soal di atas dapat diketahui bahwa soal ujian akhir semester mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dilihat dari fungsi di traktor. Dengan kategori cukup, lebih lanjut menurut pemaparan Sukima bahwa kriteria fungsi di traktor dapat dikategorikan dengan presentasi sebagai berikut. Di sini juga ada berdasarkan tabel kriteria fungsi traktor di atas dapat disimpulkan bahwa di traktor atau pengacau soal tidak boleh berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan kategori soal sangat kurang diperoleh presentasi sebanyak 50% yang seharusnya berada dalam rentang 76 atau 100%. Kemudian soal kategori kurang diperoleh presentasi sebanyak 20%. Dari beberapa hasil analisis butir soal di atas, mulai dari analisis tingkat kesukaran, analisis daya beda soal, dan analisis fungsi dari traktor atau pengoceh dapat disimpulkan dengan jelas pada tabel di bawah. Di sini ada tabel 10 analisis butir soal ujian akhir semester.